Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salika Kalbihaningrum dari Pendidikan Fisika 2A NIM akhir 26 ingin mempresentasikan Ulumul Quran bab I'jazul Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab tentang I'jazul Al-Quran. Di antaranya adalah definisi dari I'jazul Al-Quran, kedua adalah Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi, ketiga adalah segi-segi kemukjizatan Al-Quran, kemudian syarat-syarat kemukjizatan Al-Quran, kemudian bentuk-bentuk mukjizat Al-Quran, dan yang terakhir adalah pendapat ulama tentang I'jazul Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah tentang definisi I'jazul Al-Quran. Di sini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, I'jazul Al-Quran atau mukjizat ini dikatakan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang di luar jangkauan manusia atau di luar jangkauan akal manusia. Kemudian kata mukjizat itu berasal dari kata a'jaza yang berarti melemahkan. Kata a'jaza ini berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata a'jaza yang artinya lemah. Dan orang yang melakukan mampu melemahkan pihak lain disebut mukjiz. Dan apabila orang tersebut dapat melakukan kemampuan melemahkan pihak lain dengan cara yang amat menonjol dan sangat luar biasa, itu dikatakan mukjizat. Sehingga mukjizat dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa, urusan atau perkara yang sangat luar biasa yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Kemudian ada definisi tentang I'jazul Al-Quran yang diutarakan oleh Mana Al-Qatan, yaitu amrun khariqul lil adati makrunum bitahaddi salimun anil mu'aradah, yang artinya suatu kejadian yang keluar dari kebiasaan disertai dengan unsur tantangan dan tidak akan dapat ditandingi. Kemudian adalah Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, yaitu suatu nur ilahi dan wahyu yang diletakkan di lubuk hati Nabi Muhammad SAW sebagai bacaan berbahasa Arab yang mulus dan lempeng. Karena Al-Quran ini memiliki satu, keabadian dan kesinambungan, kedua, tak terbatas oleh tempat, dan juga sebagai sumber petunjuk. Kemudian segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran ini ada 11. Di antaranya adalah gaya keindahan sastranya yang tidak dimiliki oleh orang-orang Arab, kemudian gaya bahasanya yang unik, kefasihan bahasanya yang tidak dapat ditandingi, kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Al-Quran itu sendiri, menampilkan berita-berita yang bersifat eksatologis, yaitu di luar jangkauan akal pikiran manusia. Kemudian terpenuhi setiap janji dan ancaman yang diberitakan oleh Al-Quran. Kemudian mencakup ilmu pengetahuan syariat dan juga ilmu pengetahuan umum. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan manusia, dapat memberi pengaruh mendalam bagi para pengikut dan para musuhnya. Dan yang terakhir, susunan kalimat dan gaya bahasanya yang terpelihara dari paradoksi dan juga kerancuan. Kemudian yang keempat adalah syarat-syarat mukjizat Al-Quran. Mukjizat adalah sesuatu yang sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mukjizat itu tidak sesuai dengan kebiasaan. Diartikannya itu sesuatu yang sangat luar biasa dan berlawanan dengan hukum alam. Ketiga, harus dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti kebenaran atas pengakuannya. Kemudian terjadinya pertentangan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Kemudian tidak ada seseorang pun yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Kemudian yang kelima adalah bentuk-bentuk mukjizat.
Bentuk-bentuk mukjizat di sini ada 5 yang saya paparkan. Di antaranya adalah gaya bahasanya, susunan kalimat, hukum ilahi yang sempurna, menceritakan yang gaib, dan juga isyarat-isyarat ilmiah. Kemudian yang terakhir di sini adalah pendapat ulama tentang kemujizatan Al-Qur'an. Sebenarnya pendapat ulama ini sangat banyak, namun di sini saya memaparkan 2 saja. Di antaranya itu yang pertama adalah suatu golongan ulama berpendapat bahwa Al-Qur'an itu bermukjizat dengan balaghahnya yang mempunyai tingkat tinggi dan tidak ada bandingan dari sastrawan-sastrawan lainnya. Dan juga ini dipaparkan oleh pendapat ahli bahasa. Kemudian sebagian lain berpendapat bahwa segi kemujizatan Al-Qur'an adalah sesuatu yang terkandung dalam Al-Qur'an itu sendiri, dan yaitu susunannya yang tersusun dan berbeda dengan bentuk puisi orang Arab maupun bentuk prosanya, baik dalam permulaannya maupun suku kalimatnya, karena mengandung bandi yang sangat unik dan berbeda dengan apa yang dikenal dalam perkataan orang Arab pada umumnya. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah kata, ada salah ucap, kemudian apabila ada sedikit kata yang mungkin ada yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Dan apabila ada suara saya agak lebih keras karena ada keberisikan, saya mohon maaf. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.